Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Oke teman-teman semua, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lembaga keuangan non-bank, hukum pembiayaan non-bank, beserta salah satu kasus dari lembaga pembiayaan non-bank. Penasaran seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno SE SHMM. Di dalam video ini akan sedikit dibahas tentang hukum pembiayaan non-bank serta salah satu kasus yang terkait dari hukum pembiayaan non-bank tersebut. Oke, kita masuk ke yang materi pertama, yaitu tentang hukum pembiayaan non-bank. Di sini ada pengertian, yaitu hukum pembiayaan adalah suatu aturan yang mengatur tentang kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam dunia bisnis merupakan adalah masalah modal. Lembaga yang secara konvensional menyediakan modal diantaranya adalah lembaga pembiayaan. Pendirian lembaga pembiayaan ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Demikian pentingnya uang bagi kelancaran dan kelangsungan hidup dunia usaha. Maka dibutuhkan sebuah alternatif, adanya alternatif pembiayaan baik yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya. Alternatif jenis pembiayaan ini sangat diperlukan dalam dinamika kegiatan usaha untuk memberikan pilihan yang tepat bagi dunia usaha untuk menentukan suatu jenis pembiayaan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini ada lembaga pembiayaan, yaitu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Nah, pengaturan secara hukum ini mengenai lembaga pembiayaan diperoleh pada saat pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 ini kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang berisi tentang perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga maupun bidang usaha lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini dasar hukumnya tadi ada keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 diikuti dengan keputusan Menteri Keuangan Kemenko nomor 1251 KMK 013 1988. Isinya tadi, yaitu perusahaan pembiayaan itu merupakan badan usaha di luar bank. Jadi, lembaga keuangan yang bukan bank khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam memasok modal bagi perusahaan yang membutuhkan sebuah modal untuk operasionalnya mereka. Lanjut, ada beberapa lembaga pembiayaan non-bank, ada 6. Yang pertama ada sewa guna usaha, lalu yang kedua ada modal ventura, lalu yang ketiga itu ada perdagangan surat berharga, lalu lembaga pembiayaan non-bank yang keempat itu ada anjak piutang, serta di nomor kelima itu ada usaha kartu kredit, dan lembaga pembiayaan non-bank yang nomor 6 itu ada pembiayaan konsumen. Nah, nantinya di sini kita akan bahas secara garis besar saja karena fokus di video ini adalah mengenai kasus dari salah satu 6 lembaga pembiayaan ini. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu ada
Yang pertama ada sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha ini dalam dunia usaha berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang disebut leasing, yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan sewa guna usaha. Lalu yang kedua itu ada modal ventura. Modal ventura merupakan sumber pembiayaan yang baik untuk memulai suatu perusahaan karena dengan melibatkan resiko investasi namun memiliki potensi keuntungan yang lebih baik dari investasi dalam bentuk lain. Nah, modal ventura ini didefinisikan sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal suatu perusahaan yang menerima pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada perdagangan surat berharga. Nah, perdagangan surat berharga ini merupakan kegiatan pembayaran melalui penerbitan surat hutang, bond, dengan cara penyaluran dana yang mengharuskan pihak penerbit surat hutang tersebut, biasa disebut issuer atau debtor atau borrower, untuk membayar kembali kepada pembelinya, yakni lender atau investornya, dengan sejumlah hutang pokok berikut bunganya dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui. Lalu yang poin keempat itu ada anjak piutang. Nah, anjak piutang ini merupakan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan yang muncul karena suatu transaksi perdagangan dalam dan di luar negeri. Oke, masuk ke poin kelima tentang lembaga pembiayaan non-bank. Di sini ada kartu kredit. Kenapa di sini kartu kredit saya jelaskan secara lebih banyak, secara lebih detail, karena nantinya saya akan mengangkat suatu kasus tentang permasalahan yang melibatkan pembiayaan kartu kredit ini. Nah, kita mulai masuk dari pengertian kartu kredit sendiri ya. Kartu kredit ini atau credit card merupakan suatu kegiatan pembiayaan yang melibatkan penerbit kartu kredit tersebut atau issuer, lalu pemegang kartu kredit, card holder, serta penjual kartu kredit atau jasa dan perantara. Nah, dalam pembiayaan dengan kartu kredit ini, seseorang pemegang kartu dapat melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang didapatkan dengan menandatangani tanda pelunasan yang kemudian akan ditagih kepada penerbit kartu kredit oleh penjual melalui jasa perantara tadi. Nah, dasar hukum kartu kredit ini adalah asas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUH Perdata. Nah, sehubungan dengan adanya perjanjian-perjanjian yang dibuat berkaitan dengan penerbitan serta pengoperasian kartu kredit tersebut, peraturan perundang-undangan lain yang tercantum dalamnya mengenai penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini adalah Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Kemenkeu nomor 1251 KMK 013 1988 serta UU Perbankan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kartu kredit. Nah, kartu kredit ini hingga saat ini tuh seringkali didengar tentang crime atau kejahatan-kejahatan yang menggunakan kartu kredit atau pemalsuan kartu kredit yang modusnya dengan hilang kartu kredit atau lost stolen card, lalu ada kartu kredit palsu atau counterfeit card, serta pencetakan berulang-ulang dari kartu kredit tersebut atau record of third pumping, kartu putih atau white plastic, lalu ada pemecahan tagihan atau split charge, lalu ada penyebaran pembelian spending spree, serta ada kartu kredit yang tidak diterima non-received card, kartu dari bocoran informasi solicited card, dan kejahatan dalam pengiriman kartu kredit atau mail order fraud. Nah, bagi kejahatan-kejahatan ini nantinya akan dikenakan ancaman pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 Jo pasal 264 KU, tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Tindak pidana korupsi ini bila melibatkan pihak pemerintah, baik bank pemerintah maupun perusahaan pemerintah, dan tindak pidana di bidang paten dan merek. Oke teman-teman, selanjutnya di sini bisa lihat di slide ada kasus kartu kredit. Di sini saya coba mengangkat permasalahan kartu kredit yaitu pihak Bank Indonesia atau BI dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia AKKI segera menindaklanjuti dugaan pencurian data pada kartu kredit dan atau kartu debit di merchant body shop. Penelitian telah dilakukan secara bersama-sama termasuk dengan pihak Visa. Direktur Departemen Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Bapak Divi Ahmad Johansyah mengatakan bahwa penelitian dan tindak lanjut dilakukan berdasarkan laporan dari AKKI, Visa, dan penerbit atau acquirer kartu kredit tersebut. Nah,
Permasalahan pencurian data ini hanya terjadi pada kartu dengan swipe dan tidak terjadi pada kartu berteknologi chip. Data pada kartu kredit yang menggunakan chip adalah terenkripsi, yakni menggunakan kode-kode tersembunyi, kata Bapak Divi dalam keterangan tertulisnya pada wartawan Jakarta Minggu 24 bulan Maret. Nah, kasus fraud kartu debit dan kartu kredit tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan juga, Bank Indonesia mencatat terdeteksi fraud counterfeit kartu debit di Amerika Serikat dan Meksiko pada Selasa 5 Maret 2013. Kasus tersebut hanya terjadi pada kartu kredit yang menggunakan swipe, lagi-lagi hanya menggunakan swipe, tidak berlaku dengan kartu kredit yang sudah terpasang chip. Nah, fraud sendiri ini merupakan transaksi yang tidak sah atau ilegal. Misalnya adalah transaksi kartu kredit yang tidak diketahui oleh pemilik kartu. Mereka yang melakukan transaksi fraud biasanya disebut sebagai fraudster dan menggunakan informasi kartu hanya untuk membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kronologis kasus fraud tersebut telah dilakukan analisa kesamaan data histori transaksi pengguna kartu, yaitu analisa Common Purchase Point atau CPP, serta telah dilakukan koordinasi atau antar penerbit, ujar Bapak Divi. Kemudian pada Rabu 5 Maret 2013, dari hasil analisa dan sharing antar bank, diketahui dugaan awal tempat pencurian data adalah merchant body shop yang berlokasi di 2 mall di Jakarta. Koordinasi dengan pihak Visa Internasional telah dilakukan, yaitu untuk pembuatan parameter real-time decline pada sistem VAA atau VRM terhadap transaksi yang terjadi di Amerika Serikat dan Meksiko untuk suspicious terminal. Sekadar informasi, Bank Acquire adalah penerbit kartu kredit yang sekaligus juga melakukan sebuah pemrosesan data secara sederhana. Maksudnya Bank Acquirer yaitu penerbit kartu kredit yang menempatkan mesin elektronik data capture atau mesin edisi di sejumlah merchant. Tidak semua penerbit kartu kredit merupakan acquirer. Nah, Bapak Divi mengatakan pada Kamis 7 Maret 2013 telah dilakukan pertemuan antara pihak bank acquirer dengan pihak body shop. Agendanya itu membahas atau menginformasikan kasus fraud yang terjadi dengan dugaan sementara, yaitu pencurian data di merchant body shop pada 2 mall di Jakarta. Diketahui, latar belakang merchant body shop ini melakukan double swipe, yaitu untuk kepentingan rekonsiliasi data transaksi melalui mesin edisi dengan pencatatan di sistem cash register. Umumnya, jika dilakukan swipe, data yang terekam dari kartu kredit adalah nomor kartu, expire date, dan card verification value atau CVV berupa 3 angka di bagian belakang kartu kredit. Nah, sebenarnya yang diperlukan merchant hanyalah data nomor kartu yang dapat diperoleh melalui input data atau key-in. Jelas Bapak Divi. Nah, selanjutnya, kemudian pada Kamis 14 Maret 2013, perwakilan Bank Acquirer bertemu dengan pihak body shop untuk meminta penjelasan prosedur atau flow cash register yang ada di masing-masing outlet, sehingga tersimpan di server kantor pusat. Bapak Divi melanjutkan, antar anggota AKKI telah melakukan kesepakatan pada 20 Maret 2013 dengan beberapa poin. Yang pertama, membuat laporan ke pihak kepolisian. Yang kedua, melakukan uji forensik. Yang ketiga, penghentian praktik double swipe di merchant body shop manapun. Lalu ada pihak AKKI dan Visa telah mengeluarkan media statement dan disampaikan juga kepada Bank Indonesia melalui Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran atau DASP. Intinya, pernyataan tersebut menegaskan bahwa seluruh pihak terkait sedang melakukan investigasi terhadap kasus fraud yang terjadi dan meneliti kerugian yang ditimbulkan. Usulan industri atau prinsipal yaitu berkoordinasi dengan Visa untuk dapat melakukan kontrol atas industri. Kemudian, mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan regulasi mengenai praktik double swipe, papar Bapak Divi. Oke, selanjutnya di sini ada penyelesaian kasus fraud kartu kredit tersebut, yaitu berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI nomor 11/11/PBI/2009 tentang alat pembayaran menggunakan kartu APMK sebagaimana diubah dengan PBI nomor 14/2/PBI/2012 serta surat edaran
nomor 11 garis miring 10 garis miring DASP, dan terakhir diubah dengan SE nomor 14 garis miring 17 garis miring DASP telah diatur beberapa hal, yaitu yang pertama ada acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan merchant apabila merchant tersebut melakukan kerjasama dengan pelaku fraud. Lalu yang kedua ada acquirer wajib melakukan edukasi dan pengawasan pada setiap merchant yang bekerja sama. Lalu ada yang ketiga itu principal, seperti Visa atau Master wajib memastikan keamanan sistem yang digunakan oleh penerbit dan acquirer serta melakukan pengawasan transaksinya. Lalu yang keempat itu ada setiap transaksi harus dilakukan dengan memperhatikan manajemen risiko seperti penggunaan autentikasi. Lalu yang kelima ada penerbit kartu kredit diwajibkan memberi alert system atau sistem peringatan melalui pesan singkat SMS. Lalu yang keenam, kewajiban penggunaan PIN 6 digit sebagai pengganti tanda tangan pada kartu kredit yang dimulai pada 1 Januari 2015. Oke, yang terakhir itu kewajiban ketujuh itu kewajiban penggunaan chip standar PIN dan PIN 6 digit untuk kartu debit dimulai pada 1 Januari 2015 maksudnya di sini. Kemudian, mengingatkan kepada acquirer dan penerbit mengenai pentingnya penggunaan PIN dalam setiap transaksi kartu debit, baik di mesin ATM maupun di mesin edisi. Sebagai pengganti masih adanya pilihan tanda tangan. BI Bank Indonesia juga segera mengundang seluruh acquirer kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit dalam pertemuan konsultatif di Bank Indonesia. Oke teman-teman, sekian penyampaian video saya tentang lembaga pembiayaan non-bank. Bila masih banyak kekurangan, bila terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun segi penyampaian yang saya sampaikan, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.